Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 2 Juli dalam pekan biasa yang ke-13. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius, bab 9, ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, paling tidak ada dua inspirasi yang dapat kita gunakan dalam hidup. Yang pertama, ketika Yesus menjawab murid-murid Yohanes yang bertanya mengapa para murid Yesus tidak berpuasa seperti para murid Yohanes dan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan kepada para murid Yohanes bahwa kebersamaan para murid dengan Yesus itu adalah situasi yang paling penting saat ini. Yesus sebenarnya tidak melarang para muridnya berpuasa, tetapi Yesus mau mengajak para muridnya saat itu untuk memaknai kebersamaan dengan Yesus. Maka dikatakan mempelai saat itu masih ada, sehingga para sahabat tidak berduka cita. Yesus masih ada, maka yang paling penting dan utama saat itu adalah bersama-sama dengan Yesus, memaknai perjumpaan dengan Yesus melalui ajaran-ajaran, melalui sabda-sabdanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika Yesus menjawab para murid Yohanes dengan memberikan perumpamaan bahwa anggur yang baru ditempatkan dalam kantung yang baru. Yesus mau mengajak para murid Yohanes supaya memiliki paradigma yang baru. Jangan paradigma mereka tentang puasa, tentang puasa yang dilakukan bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya, kemudian ditempatkan atau untuk menilai murid-murid Yesus. Yesus mau mengajak para murid Yohanes untuk memiliki paradigma yang baru. Seringkali kita juga ini memiliki paradigma yang lama. Seringkali kita menilai seseorang berdasarkan situasi lama yang pernah kita alami. Contohnya seperti ini. Ketika kita membangun relasi dengan seseorang, lalu seseorang itu pernah menyakiti kita, maka pengalaman disakiti itu kemudian kita pakai untuk menilai orang itu. Ketika kita berjumpa lagi dalam situasi relasi yang baru, kita tidak percaya lagi karena kita punya frame yang lama. Yesus mengajak kita untuk senantiasa memiliki inspirasi yang baru atau paradigma yang baru atau prinsip yang baru ketika berjumpa dengan orang lain. Jangan menempatkan hal yang sudah lalu kemudian ditempatkan dalam hal yang sekarang. Dan demikian kita bisa membangun relasi dengan orang, dengan siapa saja dengan baik. Semoga sabda Tuhan ini senantiasa menginspirasi kita untuk kita gunakan dalam hidup ini. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena sabdamu hari ini mengajak kami untuk senantiasa mengutamakan kebersamaan denganmu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami pun juga dalam hidup ini juga senantiasa mengusahakan kedekatan personal denganmu dan mampu juga berelasi dengan orang lain dengan baik. Bantulah kami, semoga kami dapat menjadi murid-muridmu yang baik di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.